Bak api dalam sekam meski rapat-rapat disembunyikan, kemelut rumah tangga pesinetron Bella Sofie dan Suryono akhirnya meledak juga. Setelah minggu kemarin, pengacara suami Bella itu membeberkan ihwal rencana gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini. Kepada awak media, Peter L. mengaku kalau rumah tangga Bella dan kliennya sudah tak bisa lagi dipertahankan. Dan kemarin, Suryono pun angkat bicara seputar keretakan rumah tangganya dari Papua. Untuk gugatan sendiri, mungkin tim kuasa hukum saya, Bang Peter dan kawan-kawan mungkin dalam minggu ini diajukan. Untuk harinya sendiri saya belum tahu. Ini surat kuasanya baru ditandatangani kemarin, tanggal 13, 24 jam menjelang Valentine Days, ditandatangani di Jayapura. Sebenarnya Suryono telah melakukan talak kepada Bella tertanggal 12 Januari 2016. Sudah ditandatangani dan diberikan materai. Ketika saya memberikan kesempatan untuk Bella mengajukan terlebih dahulu dan tidak ada respon, akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi abang saya, Bang Peter, untuk menindaklanjuti masalah ini. Yang pasti saya lebih menginginkan lebih cepat, lebih baik. Selama ini teka-teki seputar keretakan rumah tangga Bella dan Suryono memang sudah lama terendus media. Tapi setiap kali ditanya seputar itu, Bella selalu menyembunyikannya. Kemarin secara eksklusif, Bella membeberkan apa yang terjadi selama ini dalam rumah tangganya. Memang pernikahan ini sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada kecocokan, tidak ada kenyamanan. Jadi menurut aku ini adalah jalan terakhir, yaitu kita bercerai. Banyak hal lah gitu, aku juga nggak mungkin beberkan satu persatu, jelaskan. Yang pasti adalah sudah sering ribut, terlalu sering, dan akhirnya yang baikan, berantem lagi, baikan lagi, berantem lagi. Dan pada akhirnya ada sesuatu hal yang nggak bisa aku terima lagi gitu ya. Aku memang yang menginginkan, benar dia bilang, aku yang menginginkan perceraian ini karena aku pikir tidak ada gunanya lagi, karena sudah beberapa kali aku coba. Akhirnya inilah jalan terakhir, kita bercerai. Mungkin ya inilah yang terbaik. Artinya mungkin dia lebih memilih untuk karirnya dia. Selain ketidakcocokan, benarkah ada orang ketiga? Aku kalau ada orang ketiga aku mundur gitu. Aku juga nggak bilang ada orang ketiga ya gitu, tahu-taunya nanti nggak ada, tapi tahu-taunya juga nanti ada, jadi aku nggak mau bilang, aku no comment soal itu. Sejauh ini pihak ketiga nggak ada, kita sama-sama komitmen. Artinya sejauh ini hubungan saya dengan Bella baik, namun terkendala hanya karena jarak. Jika tak ada Will atau wanita idaman lain, lantas benarkah hanya karena faktor minimnya perhatian Bella sebagai istri ke suami? Sebagai istri, ketika mungkin dia punya waktu luang, waktu senggang, ketika dia tidak mungkin sedang tidak bekerja atau syuting, paling tidak dia bisa menyempatkan diri untuk ke Papua. Ketika kita membangun hubungan, memutuskan untuk menikah, dia harus bisa menjaga, artinya kodratnya dia sebagai istri. Demi Allah tuh, aku tuh sangat melayani suami sekali, karena banyak teman-teman media juga yang sering datang ke apartemen aku, teman-teman baik aku semua. Jadi memang ya janganlah, aku mohon banget jangan seperti itu gitu, karena kenyataannya nggak seperti itu. Di sini dia tahu bahwa saya sendiri, dan semenjak saya menikahi dia, ya mungkin teman-teman juga tahu bahwa tentunya Ibu Ridowati bersama anak hijrah ke Makassar. Nah itulah yang memberatkan saya di sini. Saya kerja dari pagi sampai malam, ya kan? Pulang ngurus diri sendiri. Nah itu yang menjadi sebab saya sudah mencoba untuk bicarakan, baik itu melalui keluarga besar saya, keluarga besar dia. Itu salah sekali. Kalau bisa lihat Instagram aku sudah beberapa kali ke Papua, dan memang karena jarak dari Jakarta ke Papua itu jauh, akhirnya kita mengambil jalan tengah. Kenapa kita sering bertemu di Makassar? Karena ketika dari Jakarta ke Makassar 2 jam, dari Papua ke Makassar juga, jadi kita sering ketemu di tengah-tengah. Jarang pulang mungkin biasa, toh masih tetap ada waktu bersama. Yang jelas Bella masih tampak menyembunyikan banyak hal tentang sosok suaminya, termasuk tentang isu miring seputar nafkah lahir dan batin, isu kawin kontrak, motif mengeruk harta, hingga pernikahan rekayasa.
Apaan sih kawin kontrak? Masa bodoh aja deh orang mau ngomong apa ya. Yang pasti apapun itu pasti ya udahlah masa bodoh aja ya gitu. Apa yang perlu disettingin sih gitu loh. Ini kan semuanya bener gitu loh. Rumah tangganya beneran. Terus ya udah gitu. Aku nggak mau ambil pusing dengan omongan orang di luar. Toh juga kalau ntar settingan kan pasti kebukti gitu loh. Dengan langkah cepat, siapa lebih dulu yang akan mengajukan ke pengadilan? Lantas mungkinkah perceraian ini sulit diselamatkan? Memang sejujurnya Deddy Suryo masih meminta aku untuk bisa memaafkan dia dan balik lagi sama aku. Tapi aku udah final karena ada sesuatu hal yang aku nggak bisa terima gitu. Aku nggak mau bilang itu apa karena kan itu gimana pun itu suami aku dan aku harus menjaga juga nama dia seperti apa gitu ya. Apapun yang terjadi, istri pertama tetaplah. Kalau Bu Rido sih biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Insya Allah kita tetap menjaga hubungan silaturahmi. Apapun yang terjadi, kita pernah hidup sama-sama. Ya, tentunya keputusan yang sangat sulit yang saya ambil pada saat ini. Tetapi saya yakin bahwa ini yang terbaik. Ibarat orang hamil setelah 9 bulan akhirnya melahirkan. Nah kalau Bella Sofie dan Suryono ini malah endingnya bercerai. Ini settingan atau kawin kontrak ya? Tapi udah dijawab sih sama Bella, bukan settingan dan kawin kontrak kok. Yang pasti sepertinya ini masalah hati. Tadi Bella kan sempat bilang nih, kalau ada orang ketiga saya mundur. Dan Bella memilih mundur jadi istrinya Suryono. Orang ketiga, Suryono, Ridowati, Bella Sofie. Ini ketiga atau keempat ya orangnya ya? Ya udahlah ya. Kalau emang harus berpisah, pisah baik-baik aja, nggak apa-apa ya. Anyway, sudah hadir. Saya Felicia Lisardi akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya. Pastinya hanya di obrolan seputar selebriti Obsesi. Nah, yang berikut ini masih soal di ambang perceraian. Aduh, ini musim hujan, kenapa jadi musim cerai ya? Biasanya kan lagi anget-angetnya nih. Norman Kamaru nggak pulang-pulang nih ya, katanya udah 3 bulan. Nah, ini Norman Kamaru atau Bang Toyib sih? Kayaknya salah lagu deh kemarin dia. Yang jelas katanya istrinya sebelumnya menangis karena sakit di KDRT. Tapi nih ya, sekarang makin menangis lagi karena minta Norman pulang ke rumah. Loh, ini jadi sebetulnya gimana ya? Minta dicerai atau rujuk sih? Aduh, pusing ya. Langsung aja kita lihat beritanya deh. Ini dia. Suamiku, kamu pulang. Pulang bukan karena melihat saya. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak ketika mereka tanya kamu tidak ada. Kasihan anak-anak ketika mereka diejek. Mereka tidak bisa menerima ini, tetapi mereka terima. Itulah ungkapan lirik Daisy Paidong alias Cici, istri Norman Kamaru yang berusaha menahan isak tangis sambil berharap suaminya kembali ke pelukannya, berkumpul bersama buah hati tercinta. Ya, sejak kemelut rumah tangganya mencuat, Norman cenderung menghindar dari sang istri. Kalau anak-anak sih saya sampai sekarang masih sering lihat anak-anak. Hubungin orang-orang kerja saya di kios ini di Kalibata, Cici ada nggak? Nggak ada bang, lagi keluar. Nah baru saya mampir ke Kalibata. Kalau ada dia nggak, saya nggak mampir. Karena saya selalu bilang papa syuting. Mereka selalu bilang kok syutingnya kelamaan sih mah. Istri mana yang tak sakit hatinya jika dicampakkan sang suami? Berbagai upaya telah Cici lakukan untuk kembali mendapatkan cinta Norman. Namun hasilnya nihil. Norman kian dingin, terus menghindar, bahkan pelipsing Caya-Caya itu cenderung menggantung nasibnya sebagai istri. Peringatan buat abang juga, kalaupun mau selesaikan secara hukum ataupun ini mau berakhir, kita harus ke proses hukum dulu. Ketika 3 bulan tidak diberi nafkah, itu udah masuk talak 1. Mungkin karena dia pikir dia tinggalin usahanya di saya, jadi ya dia santai aja.
Tak mau dipojokkan oleh Cici sebagai biang keladi kehancuran rumah tangganya, Norman mencoba membeberkan bukti perselingkuhan istrinya dengan seorang karibnya. Saya nggak tahu apakah ini yang dinamakan klarifikasi. Masih banyak pun bukti-bukti lain, tapi saya simpan di handphone yang BB, bukan yang ini. Dia udah tahu sebenarnya saya sama Elino tuh ada charity, ada proyek. Ketika saya jalan dengan Elino, itulah terjadi gosip di luar yang menyampaikan lain ke dia. Walau terasa teriris hatinya, sebagai seorang istri, Cici berusaha merajut kembali hubungan keluarga yang telah berada di ujung tanduk. Kapan ini semua berakhir? Saya akan lebih bersabar lagi ketika dia berkomunikasi dengan baik dengan saya. Kalau belum punya anak namanya apa tadi? Ketika harus terpaksa pindah harus ada jaminan kehidupan mereka harus lebih baik. Biasanya penghasilannya 1 juta setiap bulan. Ketika pindah ya harus lebih dari 1 juta. Kan gampang solusinya.